apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kalau begitu, Anda harus berhati-hati. Mereka yang direkrut oleh Istana 10.000 Iblis dipenuhi dengan kebencian yang mendalam atau memiliki obsesi yang sangat kuat. Melalui metode khusus, mereka dapat berkembang pesat, tetapi umur mereka tidak panjang. Karena itu, Istana 10.000 Iblis terus mencari kandidat yang cocok, dan iblis yang Anda segel mengenal Anda. Jika Anda bertemu dengannya, itu tidak akan baik. Sen Yi-jun memberi instruksi kepada Xiaoyan yang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas instruksi Anda, senior. Saya mengerti. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Baiklah, cukup. Kami akan pergi sekarang. Saya harap Anda dapat mencapai istana dewa kuno dengan kekuatan Anda sendiri. Sen Yi-jun berkata, dan Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, seolah-olah sepenuhnya mempercayai Sen Yi-jun. Setelah berbicara, Sen Yi-jun perlahan berbalik dan berjalan pergi. Xiaoyan dan Lei Hu berdiri menyaksikan ketiga dewa itu pergi. Xiaoyan menyaksikan sosok ketiga dewa itu menghilang ke dalam lautan petir sebelum ia menangkapkan kedua tangannya sedikit membungkuk. Di tengah lautan petir di tempat yang tak terlihat oleh Xiaoyan, ketiga dewa berhenti sejenak, mengamati Xiaoyan dengan tangan terkatup dalam tatapan jauh. Namun dewa pencerahan dan dewa kebaikan memasang ekspresi serius. Sen Yi, ini mungkin tidak pantas. Jika aliansi dewa petarung mengetahui hal ini dan merebut pagoda itu, maka kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi seluruh alam. Jangan khawatir, kata dewa pencerahan perlahan, tampak penuh percaya diri pada Xiaoyan. Karena dia adalah tuan terpilih dari Menara Roh Kekuasaan Shinchan, dia tidak akan mudah dibawa pergi. Jika dia benar-benar setuju untuk pergi ke kuil dewa kuno, maka saya akan curiga bahwa Menara Roh Kekuasaan Shinchan telah melakukan kesalahan. Itu benar. Dewa pencerahan mengangguk setuju. Kita bertiga telah sampai sejauh ini dengan melewati neraka. Tangan kita belum berdarah, berulang kali merangkak kembali dari ambang kematian. Kultivasi yang nyaman tidak akan membuat kita menjadi dewa. Melihat bahwa dewa pencerahan dan dewa kebaikan tidak lagi keberatan, dewa pencerahan hanya mengangkat bahu. Baiklah, saya tidak keberatan lagi. Mari kita kembali dan melapor kepada Yang Mulia Ratu. Sen Yi-jun dan Sen Liang-jun saling tersenyum, menatap Sen Ki-jun yang tak berdaya. Ketiganya meninggalkan laut petir, menaiki bahtera dan menghilang ke dalam kehampaan gelap. Setelah menyaksikan ketiga dewa itu pergi untuk waktu yang lama, Xiaoyan perlahan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Semua yang baru saja terjadi terlalu cepat. Xiaoyan baru menyadari apa yang telah terjadi. Dia baru saja menghadapi seorang ahli tingkat dosen yang berarti mereka semua sekuat Raja Tiansang. Dan yang paling menakutkan adalah dia bahkan berhasil menangkis serangan dosen. Meskipun hanya satu pukulan, Xiaoyan masih bisa merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika pukulan itu tidak menggunakan puluhan petir dari lautan petir, Xiaoyan pasti akan kalah telak. Kali ini, kedua belah pihak buntu. Kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Hati Xiaoyan masih dipenuhi rasa takut yang tersisa. Jika bukan karena bantuan ketiga dewa, semua orang mungkin akan berada dalam krisis hidup dan mati. Namun kemalangan ini berubah menjadi berkah tersembunyi. Xiaoyan menggunakan Menara Roh Kekuasaan Shinchan tidak hanya memperoleh warisan dewa petir, tetapi juga mengamankan kesempatan besar bagi semua orang yang selanjutnya meningkatkan kekuatan tim. Secara keseluruhan, petualangan ini sepadan. Xiaoyan sekarang telah menembus ke tingkat dosian bintang 2 dan tubuh petir dewa abadinya telah mencapai tingkat pertama. Tubuh petir mendalam mengaktifkan tubuh petir abadi dengan kilat menyambar di bawah kulitnya. Kekuatan fisik Xiaoyan sekarang sangat berbeda. Dia setidaknya dapat melepaskan tinju api pemusnahan sekali. Namun untuk memasukkan petir ke dalam tinju api petir pemusnahan, dia kemungkinan perlu meningkatkan kekuatan fisiknya lebih lanjut. Jika tidak,
satu pukulan akan menghancurkan lengan. Metode bertarung yang merusak diri sendiri jelas tidak dapat diterima. Mengalahkan musuh dengan satu pukulan tidak masalah, tetapi membiarkan mereka hampir mati akan menempatkannya dalam bahaya besar. Namun Soyen tidak berniat untuk terus berkultivasi di platform penempaan petir, karena dia sudah cukup lama berada di istana roh petir, dan kultivasi semua orang seharusnya hampir selesai. Tugas terpenting sekarang adalah mengekstraksi pil ki asal abadi dari sungai ki asal. Sungai di dalam istana roh petir ini sangat kaya akan ki asal abadi, sehingga mudah untuk mengekstrak pil ki asal abadi. Jika semua orang bekerja sama, mereka seharusnya dapat mengekstrak sejumlah besar pil ki asal abadi dan mungkin bahkan sejumlah kecil pil ki asal abadi. Tuan muda, itu sangat berbahaya. Mereka semua seperti Tuan Dewa Petir, semuanya berada di tingkat dosen. Lehu dan Xiaoyan berjalan pelan ke samping jalan utama. Keempat orang yang datang satu demi satu memberikan tekanan yang dalam pada rubah petir. Ya, tapi saya pikir suatu hari nanti saya juga akan mencapai level mereka. Xiaoyan langsung tersenyum. Setelah mencapai tingkat dosian, dia baru saja melihat puncak gunung es menara roh kekuasaan Xinjiang. Xiaoyan tahu bahwa waktunya untuk menjadi lebih kuat hampir habis. Kabar tentang kemunculan kembali menara roh kekuasaan Xinjiang akan menyebar dengan cepat. Alansi dosen pasti akan mengirimkan lebih banyak orang untuk mencari keberadaannya. Jadi Xiaoyan harus menjadi cukup kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Xiaoyan dan Lehu perlahan memasuki istana barat. Setelah mengkultivasi tubuh petir abadi ke tubuh petir mendalam, Xiaoyan tidak pergi ke platform penempaan petir di istana timur, tetapi malah menuju ke sungai ki asal di istana barat. Ketika Xiaoyan tiba di sungai ki asal, semua orang sudah menyelesaikan kultivasi mereka. Yang mengejutkan Xiaoyan, tanpa bimbingannya, semua orang sudah memurnikan pil ki asal abadi. Kalian semua sudah selesai berkultivasi? Tanya Xiaoyan dengan terkejut. Melihat kelompok yang rapi memurnikan pil ki asal abadi. Tuan Muda Xiao, kemana saja Anda? Setelah menembus ke tahap menengah alam Dodi bintang 9 dan kekuatan fisik saya jauh lebih kuat, kata Xiaoyan dengan gembira setelah mendengar suara Xiaoyan. Tidak buruk, bagaimana dengan yang lain? Xiaoyan memandang kerumunan. Selain mengetahui bahwa Longyi dan Long Xintian telah menembus ke alam dosian, dia tidak menyadari kemajuan yang lain. Kemudian semua orang berbagi cerita mereka dengan Xiaoyan. Xiaoyan telah menembus ke tahap menengah alam Dodi bintang 9. Feng Bo telah menembus ke alam Dodi bintang 9. Zijing dan Meng Er juga telah menembus ke alam Dodi bintang 9. Dan dalam keberuntungan ini, Nan Erming dengan bimbingan Raja Sisik Naga juga telah menembus ke tahap menengah alam Dodi bintang 9. Jika Raja Sisik Naga ikut campur, kekuatan tempur Nan Erming akan sebanding dengan dosian bintang 1. Orang yang paling tidak menonjol di sini tentu saja Xia Zhenghui. Dia duduk diam di sepanjang hanya berdiri ketika Xiaoyan tiba. Jika dia tetap tidak bergerak, orang mungkin mengira dia adalah kerangka orang mati. Xia Zhenghui tidak dapat menyerap ki asal abadi, jadi dia hanya bisa menonton orang lain. Berkultivasi, duduk diam, dan tidak bergerak. Namun Xia Zhenghui juga tidak berdiam diri. Postur tubuhnya yang tampak tak bergerak bukanlah karena linglung. Sebenarnya dia sedang mempelajari ilusinya. Sambil mempelajari ilusi tersebut, kekuatan jiwa Xia Zhenghui juga diam-diam meningkat. Untuk kekuatan jiwa tingkat suci agar dapat menembus ke tingkat domain, dibutuhkan kesempatan khusus. Mengembangkan kekuatan jiwa lebih sulit daripada mengembangkan ki pertempuran. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat seringkali memainkan peran penting dalam pertempuran. Untuk bertarung di luar level seseorang, kekuatan jiwa yang kuat sangat diperlukan. Semua orang memperoleh peningkatan signifikan dari kesempatan besar ini. Setidaknya sekarang, Xiaoyan bersama Longyi dan Long Xintian, ketika dosen dan anggota kelompok lainnya telah naik ke level Dodi bintang 9. Kekuatan mereka jauh berbeda dari sebelumnya, dan mereka sekarang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Semua orang duduk bersila di samping sungai ki asal, terus-menerus memadatkan ki asal abadi di tangan mereka.
yang kemudian mengeras menjadi pil ki asal abadi. Dengan upaya terus-menerus dari semua orang, mereka telah memurnikan sejumlah besar pil ki asal abadi. Bahkan Guandong dan Hua Buyu ikut serta. Dan dengan bergabungnya Xiaoyan, kecepatan pemurnian pil ki asal abadi meningkat lebih jauh lagi. Di udara, ki asal terus meluap dari rongga mata dan mulut tengkorak emas. Sungai ki asal tidak mengering secara bertahap karena penyerapan dan kultivasi Xiaoyan dan yang lainnya, maupun sejumlah besar pil ki asal abadi yang dimurnikan. Namun jumlah tersebut hanyalah setetes air di lautan bagi sungai ki asal ini, yang telah terendam di istana roh petir selama bertahun-tahun. 10 tahun berlalu hampir dalam sekejap mata. Akhirnya, setelah mengumpulkan 1 miliar pil ki asal abadi, Xiaoyan menghela nafas lega. Bahkan tanpa bantuan Ding Yue, dia memiliki cukup pil ki asal abadi. Tentu saja operasi ini adalah tentang menipu Ding Yue yang kaya raya itu. Xiaoyan tidak akan membiarkannya kesempatan bagus seperti itu berlalu begitu saja. Di rumah lelang sebesar kota 1000 bintang, beberapa ratus juta pil ki asal abadi hanyalah angka bagi Ding Yue. Kita memiliki cukup pil ki asal abadi, kita harus pergi sekarang. Xiaoyan menimbang 1 miliar pil ki asal abadi di cincin penyimpanannya. Ini adalah kekayaan terbesar Xiaoyan sejauh ini. Pil ki asal abadi bukan hanya untuk melewati lubang cacing raksasa. Sekarang di tim tanpa rasa takut, selain Xiaoyan yang membutuhkan pil ki asal abadi untuk kultivasi, Long Yi dan Long Xintian juga telah menembus ke tingkat dosian. Mereka juga membutuhkan pil ki asal abadi untuk mendukung kultivasi dan pemulihan mereka setelah pertempuran. Mendengar kata-kata Xiaoyan, semua orang berhenti memurnikan dan perlahan berdiri. Akhirnya kita mengumpulkan cukup untuk perjalanan. Xiaoyan tersenyum tipis dan semua orang mengangguk puas. Meninggalkan istana barat, kelompok itu kembali ke jalan utama. Lei Hu mengikuti di belakang, berubah menjadi rubah kecil yang menggemaskan. Tampak tidak mencolok. Setelah mencapai ujung jalan, Xiaoyan meminta Long Yi memanggil pemakan kekosongan dari lautan petir. Setelah beberapa saat, kepala pemakan kekosongan yang sangat besar perlahan muncul dari laut petir. Mulutnya yang besar terbuka dan Bahtera tak kena takut muncul utuh. Melihat Xiaoyan, ia mengeluarkan geraman rendah, seolah mencoba memikatnya. Sepertinya ia menganggap Anda sebagai tuannya, kata Lei Hu perlahan, mengamati makhluk kolosal itu. Pemakan kekosongan perlahan menjulurkan kepalanya. Xiaoyan sedikit terkejut, lalu dengan lembut menepuk kepalanya yang besar. Sang pemangsa kekosongan segera mengeluarkan rengekan bahagia. Suara yang keluar dari tubuhnya yang besar memekakkan telinga. Yang lain hanya bisa melihat tanpa daya. Senior Lei Hu, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Xiaoyan sedikit menoleh untuk melihat rubah petir. Sebelum kejatuhannya, Dewa Petir telah memerintahkan Lei Hu untuk mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Tetapi Xiaoyan melihat di mata Lei Hu ada keengganan untuk meninggalkan tempat ini. Jika saya pergi, segel istana roh petir akan rusak. Jika tidak ada yang menjaganya, akhirnya akan menjadi runtuhan. Jika ditemukan, akan dijarah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh tuan saya. Jadi saya ingin melindunginya. Keraguan muncul di mata Lei Hu. Bagaimanapun Dewa Petir secara pribadi telah memerintahkannya untuk mengikuti Xiaoyan sebelum kejatuhannya. Jika tidak mengikuti Xiaoyan, itu akan melanggar kata-kata terakhir Dewa Petir. Membuat rubah petir berada dalam dilema. Senior Lei Hu, saya menghormati pilihan Anda. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Guru Lei Shen pada akhirnya akan bereinkarnasi. Saya percaya bahwa seseorang seperti Guru Lei Shen, bahkan dalam reinkarnasi bukanlah orang biasa. Tanpa Guru Lei Shen, istana roh petir tidak ada artinya. Senior Lei Hu, mengapa Anda tidak bepergian bersama saya? Dengan pemahaman Anda tentang Guru Lei Shen, mungkin kita akan bertemu lagi di 3000 alam, kata Xiaoyan. Setelah menembus ke dosian bintang 5, bahkan jika seseorang jatuh, ada kesempatan kedua untuk terlahir kembali, dan bahkan kesempatan untuk mengaktifkan ingatan kehidupan masa lalu.
Namun sebagian besar individu yang terlahir kembali meninggal di tengah jalan. Untuk tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam hidup seseorang, membutuhkan terlalu banyak keberuntungan. Dan keberuntungan memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan karena tidak semua orang dapat merangkak kembali dari ambang kematian setiap saat. Setelah reinkarnasi, mati lagi akan menjadi kematian sejati, baik reinkarnasi atau menjadi hantu. Tidak akan ada kesadaran, tidak ada ingatan atau masa lalu, dan seseorang akan menjadi jiwa yang sama sekali baru. Bereinkarnasi ke dalam kehidupan baru, baik binatang atau manusia. Mendengar kata-kata Xiaoyan, tubuh Lehu sedikit bergetar. Ia mengangkat kepalanya, mata buasnya tertuju pada Xiaoyan. Dinginnya mata berbentuk berlian itu digantikan oleh harapan dan semangat. Tampaknya kata-kata Xiaoyan telah menemukan secercah harapan bagi Lehu yang tersesat. Menerangi jalannya ke depan, Lehu tahu bahwa menemukan dewa petir yang terlahir kembali seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak ada yang tahu ke alam mana dewa petir akan terlahir kembali. Di antara makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia, tidak ada yang bisa memastikan. Namun, masih ada harapan karena Lehu telah menyaksikan pertumbuhan dewa petir, mengikutinya dari masa mudanya hingga puncaknya dan bahkan melalui kemundurannya di kemudian hari. Ia sangat memahami dewa petir, bahkan dalam reinkarnasi, beberapa kebiasaan tidak akan pernah dilupakan. Lehu yakin ia akan mengenalinya sekilas. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Muda. Saya Lehu akan melakukan segala daya untuk melindungi Anda. Lehu sangat terharu karena kata-kata Xiaoyan selalu untuk kebaikannya. Oleh karena itu saat ini Lehu benar-benar menganggap Xiaoyan sebagai tuannya. Senior, Anda tidak perlu memanggil saya tuan. Panggil saja saya Xiaoyan. Ayo pergi, kita masih harus bergegas ke turnamen 1000 alam. Kita tidak tahu di mana kita berada sekarang. Jadi lebih baik berangkat lebih awal. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum dan semua orang naik ke bahtera tanpa rasa takut. Kali ini menyeberangi laut petir tidak memerlukan perlindungan dari pemangsa kekosongan karena Xiaoyan dapat mengendalikan petir sesuka hati. Oleh karena itu bahtera tanpa rasa takut sama sekali tidak terancam oleh petir dan berlayar keluar dari lautan petir tanpa cedera. Pemangsa kekosongan mengikuti Xiaoyan dengan penuh semangat. Melihat makhluk raksasa ini, secercah cahaya muncul di mata Xiaoyan. Makhluk kekosongan memiliki umur yang sangat panjang dan setelah Lehu pergi, istana roh petir menjadi kosong. Senior, apakah guru dewa petir memberi nama pemangsa kekosongan ini? Xiaoyan menoleh untuk bertanya kepada Lehu. Yang membuat Lehu terkejut, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan dan berpikir sejenak sebelum menjawab. Sepertinya memang punya nama, sesuatu seperti makhluk kecil. Setelah Lehu selesai berbicara, semua orang tercengang. Makhluk ini adalah makhluk kecil di mata Lesan. Lehu kemudian menjelaskan bahwa ketika Lesan menyelamatkan pemangsa kekosongan, makhluk itu masih dalam tahap awal dan belum terbentuk. Jadi dia hanya memberi nama secara acak. Nama ini cukup santai. Xiaoyan terkekeh menatap makhluk raksasa di hadapannya, kemudian berbicara kepada pemakan kekosongan. Makhluk kecil, saya akan pergi sebentar. Sekarang istana roh petir ini berada di bawah pengawasan Anda. Jadi Anda harus melindunginya dengan baik. Saya tidak akan memaafkan Anda jika terjadi sesuatu yang salah. Mendengar perintah Xiaoyan, pemakan kekosongan segera merengek gembira. Seolah-olah ada anak kecil yang tinggal di dalam tubuhnya yang besar. Dan orang yang paling dihormatinya telah mempercayakan tanggung jawab berat kepadanya. Ia merasa bahwa Xiaoyan sangat menghargainya. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar seolah-olah menunjukkan bahwa ia pasti akan menyelesaikan tugas itu. Jadi pemakan kekosongan tetap berada di lautan guntur. Menyaksikan bahtera tak kena takut milik Xiaoyan perlahan menghilang di kejauhan dan mengeluarkan gelombang rengekan yang enggan. Senior, apakah Anda pikir ia benar-benar akan tinggal di sini selamanya? Xiaoyan menatap pemakan kekosongan. Sebenarnya dia juga melindungi pemakan kekosongan. Dengan perlindungan lautan guntur, bahkan Dosian bintang 5 pun tidak takut padanya.
Dengan penjaga tempat ini, istana Roh Guntur dapat dilindungi sampai batas tertentu. Iya, guru telah menyelamatkan nyawanya dan dia akan membalasnya dengan nyawanya sendiri. Tuan muda melakukan ini untuk melindunginya. Lehu secara alami memahami pikiran Soyen dan Soyen tersenyum acuh tak acuh. Sang pemangsa kekosongan telah menjadi pemandu perjalanannya, jadi dia tidak merasa sedikit berterima kasih. Seharap istana Roh Guntur tidak akan menjadi runtuhan yang bisa dimasuki orang lain. Soyen menyaksikan istana Roh Guntur pelan menghilang di kejauhan, pelan berbalik dan mengeluarkan peta bintang untuk memastikan lokasinya saat ini. Saudara Soyen, mengapa lokasi kita saat ini berbeda dari saat kita masuk? Yang lain tidak menyadari bahwa pertempuran telah terjadi saat mereka sedang berkultivasi. Mereka mengira suara itu berasal dari Soyen yang sedang berkultivasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Soyen telah bertarung sendirian melawan seorang ahli tingkat dosen. Jadi Soyen menceritakan kejadian itu kepada semua orang, tetapi dia tidak menyebutkan menara kekosongan Xinjiang sebagai alasannya. Meskipun anggota tim pemberani tahu bahwa Soyen memiliki menara misterius, dia jarang menggunakannya dan itu secara bertahap dilupakan oleh semua orang. 4 dewa pertempuran? Semua orang terdiam sejenak. Dalam pikiran mereka, dewa pertempuran praktis adalah dewa. Mereka hanya pernah mendengar tentang mereka tetapi belum pernah melihat mereka. Soyen mengangguk menyebutkan bahwa dia telah bertarung melawan salah satu dewa pertempuran. Semua orang memandang Soyen dengan tidak percaya, sementara ekspresi Wabuyu dan Guandong cukup menarik. Sungguh suatu kehormatan memiliki teman seperti kakak Soyen. Masa depan kakak Soyen benar-benar tak terbatas. Wabuyu tidak bisa menahan diri untuk memuji Soyen, meskipun dia juga bisa menggunakan kekuatan bintang merah. Memiliki kekuatan dewa pertempuran di dalam bintang merah itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kepemilikannya penuh kebencian dan racun. Dengan kekuatan kakak Soyen saat ini, dia pasti seorang pesaing di turnamen 1000 alam. Guandong tak kuasa menahan desahan. Saat pertama kali bertemu Soyen, ia hanyalah seorang pemula di tingkat dosen bintang 1, tetapi dalam sekejap mata ia berhasil menembus ke tingkat dosen bintang 2 dengan kecepatan yang mencengangkan. Selisih waktunya kurang dari 100 tahun. Di sisi lain, Guandong tidak hanya menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk menembus dari tingkat dosen bintang 1 ke tingkat dosen bintang 2, tetapi juga menghabiskan ribuan tahun dalam pengasingan untuk mencapai terobosannya. Jadi kecepatan Soyen sungguh tak terbayangkan. Kecepatan seperti itu bahkan melampaui jangkauan para jenius di alam tingkat menengah. Guandong terus memuji. Para jenius di alam tingkat menengah juga bukan makhluk biasa. Saya pernah melihat mereka ketika saya berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Beberapa di antaranya berhasil menembus dari dosen bintang 2 ke dosen bintang 4 hanya dalam beberapa ratus tahun. Lagi pula, mereka berasal dari alam tingkat menengah dan fondasi mereka tidak boleh diremehkan. Kata Wabuyu perlahan. Dia telah berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam dan telah melihat banyak jenius. Jenius seperti Soyen bukanlah hal yang langka. Mereka adalah pemandangan umum di turnamen tersebut. Saya siap bersaing dengan para jenius ini. Soyen tersenyum tipis. Dia tentu tahu bahwa dengan sumber daya yang melimpah di alam tingkat menengah, pasti akan ada lebih banyak jenius. Pertama-tama, titik awal mereka jauh lebih unggul. Soyen perlahan membuka peta bintang dan Guandong serta Wabuyu juga berkumpul untuk mempelajarinya, memastikan lokasi Bahtera tanpa rasa takut saat ini. Untungnya tidak terlalu jauh dari bintang merah. Dengan kecepatan kenaikan kekosongan, kita bisa sampai dalam setengah tahun. Wabuyu cukup familiar dengan laut kekosongan di timur laut dan dengan cepat mengenali lokasi Bahtera tanpa rasa takut. Meskipun hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai tujuan dengan Bahtera. Jarak sebenarnya tidak mungkin diperkirakan. Jangan tunda, ayo berangkat.
Suyin mengangguk lalu mengeluarkan cukup pil ki sumber abadi dari cincin penyimpanannya. Dengan 10 miliar pil ki sumber abadi, menggunakan kecepatan tercepat Batara tanpa rasa takut untuk mencapai kenekaan kolosangan. Dia tampaknya merasakan sedikit lebih sedikit rasa sakit di hatinya. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai orang kaya sekarang. Bintang merah di bawah lapisan tanah kuning, terbentang sebuah kota yang luas dan megah. Biasanya ini adalah waktu tersibuk dalam sehari, sekitar tengah hari. Namun seluruh kota sunyi senyap, suasananya sangat mencekam dan rasa takut terpancar dari mata penduduk bintang merah. Sejauh mata memandang, kobaran api berbumbung ke langit, menerangi kota di bawah kerang bumi. Bicara, di mana Raja Bintang Anda? Di mana kepala keluarga jin saya? Istana yang dilalap api adalah istana Huapuyu. Di atasnya mengapung beberapa batera, masing-masing bertuliskan huruf emas besar. Di luar istana, Ding Yue, Zeni, dan Jing Wuchen dan Qianning tampak berantakan. Jelas telah terlibat dalam pertempuran sangat sengit dengan keluarga jin. Dosian bintang 4, prajurit hiu juga berebut oleh tali ilahi dan beberapa segel untuk sementara tidak dapat bergerak. Tentu saja jika prajurit hiu bertarung mati-matian, dia tidak dapat dihentikan. Tetapi karena nyawanya tidak terancam, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Ding Yue. Untungnya Ding Yue memiliki teknologi setik dan melepaskan 2 bintang ajaib Dosian bintang 2 yang telah menahan mereka sampai sekarang. Jin Wuye, di mana kepala keluarga Anda berada bukanlah urusan bintang merah. Jika Anda berani membunuh saya hari ini, ayah saya menjamin dia tidak akan membiarkan keluarga Jin Anda lolos begitu saja. Mata Ding Yue dingin saat dia menatap pemimpin itu, seorang pria bernama Jin Wuye. Jangan kira saya tidak tahu, kunci lain ke istana roh petir diberikan kepada keluarga B oleh Anda. Setelah keluarga B kembali, mereka mengadakan bahwa saudara Jin Zhen telah ditangkap oleh Huapuyu, penguasa bintang merah. Saya tidak percaya itu. Jika Huapuyu tidak muncul, saya akan membakar bintang merah. Jin Wuye meraung dan angkuh dengan urat-urat menonjol di dahinya. Faktanya setelah keluarga B kembali, mereka mengatakan bahwa nasib Jin Zhen dan Wu Henjian tidak diketahui, dan mereka kemungkinan besar telah binasa. Tanpa Jin Zhen, keluarga Jin akan dengan cepat ditelan oleh kekuatan lain tanpa perlu berbuat apa-apa, dan keluarga B sudah mengincar mereka dengan rakus. Karena itu Jin Wuye, adik laki-laki Jin Zhen dan orang kedua dalam keluarga Jin, memimpin seluruh keluarga dalam perjalanan ini. Jika mereka tidak dapat menemukan Jin Zhen, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dari kota 1000 bintang dan mencari cara lain untuk mencari nafkah. Anda berani? Ding Yue meraung, tetapi Jin Wuye tersenyum dingin. Nasib kakak saya tidak diketahui. Apa yang tidak berani saya lakukan? Penguasa bintang merah, Huapuyu, tidak ada di sini. Dengan kekuatan Anda, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menghentikan kami? Jin Wuye tersenyum dingin, auranya memancar darinya, mengungkapkan bahwa dia adalah Dosian bintang 3. Di belakang Jin Wuye berdiri banyak penjaga berbaju emas. Kehadiran mereka yang mengesankan sangat luar biasa. Di bintang merah selain Huapuyu yang mencapai level Dosian, yang lainnya hanyalah orang biasa, tanpa jenius yang luar biasa. Oleh karena itu, setelah kepergian Huapuyu, tidak ada yang bisa membela bintang merah. Bakar semuanya! Jin Wuye melambaikan tangannya dan berteriak. Para penjaga berbaju emas di belakangnya berteriak, "Iya!" Dan dengan kecepatan terbang keluar, mengeluarkan obor seketika seluruh kota dilahap api. Jin Wuye, jangan mengatakan warna petaka pada diri Anda sendiri. Bahkan jika kakak Anda gugur, tindakan Anda tidak akan berpikir lebih baik daripada dia. Ding Yue sangat marah melihatnya. Giginya gemetar, tetapi dia tidak berdaya melawan Jin Wuye.
Gadis, sebaiknya Anda jaga ucapan Anda. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda putri sulung keluarga Ding, saya tidak akan berani membunuh Anda. Jika kakak saya gugur, saya pasti tidak akan membiarkan keluarga Ding Anda lolos, termasuk bintang merah. Selama saya Jin Wuye hidup, kalian semua tidak akan bersenang-senang. Jin Wuye menatap Ding Yue dengan dingin. Ketika kakak buyut kembali, Anda akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Ding Yue juga terluka melihat kota yang hangus terbakar hingga tak dapat dikenali lagi. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia tidak bisa mengubah situasi saat ini. Nona Ding, sepertinya Anda benar-benar tidak ingin hidup lagi. Jin Wuye melangkah maju. Sosoknya muncul di depan Ding Yue seperti hantu. Dia melihat lengannya, kelima jarinya membentuk kepalan tangan dan melayangkan pukulan ke arah Ding Yue. Dalam sekejap mata, Jing Wuchen bergegas ke depan Ding Yue, menerima pukulan itu untuknya. Jing Wuchen yang hanya seorang dodi bintang 7 tidak mampu menahan kekuatan pukulan Jin Wuye. Darah segera mengalir dari ketujuh lubang di wajahnya dan dia berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Wajahnya berlumuran darah, matanya tertutup karena pingsan. Ding Yue belum bereaksi menatap Jing Wuchen yang berlumuran darah. Dia mungkin tidak menyangka orang asing akan menerima pukulan itu untuknya. Mata Ding Yue menyipit dan auranya meledak. Dia mendorong tanah dengan ujung kakinya. Sosoknya melesat dengan sekuat tenaga. Namun kekuatan dosen bintang 1 terlalu lemah di hadapan Jin Wuye, seorang dosen bintang 3. Anda yang minta ini. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jin Wuye mendengus dingin ketika melihat Ding Yue mengambil inisiatif untuk menyerang. Jelas tidak berniat menunjukkan belas kasihan padanya. Jin Wuye berhenti sejenak, lalu melayangkan pukulan lain ke Ding Yue dengan suara keras. Ding Yue terlempar ke belakang jauh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Jangan memprovokasi saya lagi, atau saya benar-benar akan membunuh Anda. Jin Wuye menatap dingin Ding Yue, matanya membeku. Jelas hilangnya kakak laki-lakinya Jin Zhan telah membuatnya hancur saat dia tidak peduli lagi dengan latar belakang keluarga Ding Yue. Siapapun yang menyinggungnya sekarang pantas mati. Karena kakak laki-laki telah berada, keluarga Jin telah tamat. Dan dia hanya akan diburu seperti anjing liar. Karena itu, dia tidak takut menimbulkan kebencian. Tunggu! Saat kakak buyut kembali, dia akan mencabik-cabik Anda. Ding Yue memutahkan seteguk darah, menggertakkan giginya sambil berbicara dengan garang kepada Jin Wuye. Saya khawatir dia juga tidak akan bisa kembali. Jin Wuye juga mencibir. Api di kota semakin membesar dan orang-orang langsung panik. Teriakan bergema di mana-mana. Bakar semuanya, bakar mereka semua sampai mati, bunuh mereka yang tidak mati. Jin Wuye berbalik dan melihat kobaran api yang mengamuk, tertawa sombong. Tiba-tiba di atas kota tempat api membumbung ke langit dengan suara angin yang menerobos udara. Tiba-tiba sebuah batara yang tampak sangat megah muncul di atas bahtera keluarga Jin. Dengan tulisan tak kenal takut di atasnya. Kobaran api yang menjulang tinggi di kota mulai membumbung ke langit, lalu mengembun menjadi bola api di udara. Kemudian, di bawah bola api, sesosok tubuh menyeret bola api itu dengan satu tangannya. Diikuti oleh kelompok orang yang perlahan mendekat. Mata mereka semua tertuju pada Jin Wuye. Saudara Buyu telah datang dan Anda akan mati. Ding Yue tersenyum melihat kelompok itu terbang dari udara. Meskipun terluka parah, dia batuk 2 kali, menahan rasa sakit, tetapi akhirnya menghela nafas lega saat melihat Hua Buyu dan yang lainnya. Melihat Hua Buyu dan yang lainnya tiba-tiba kembali, senyum Jin Wuye perlahan menghilang, dan dia mendengus dingin. Siapa yang membakarnya? Hua Buyu yang berpakaian putih menekan rasa kesalnya sehingga tidak mungkin untuk mengatakannya. Saudara Buyu, itu adalah para bajingan dari keluarga Jin yang melakukannya. Mereka bahkan melukai Jing Wuchen dan berencana untuk membakar bintang merah. Ding Yue segera berteriak keras. Jin Wuchen menatap tajam Ding Yue yang menang.
mengertakkan giginya karena benci. Benar-benar menyesal tidak membunuh Ding Yue secara langsung sebelumnya. Tatapan Xiaoyan dingin saat ia melihat Jing Wuchen yang berlumuran darah dan Zhenny serta Qianling yang agak berantakan. Pelan ia mengalihkan pandangannya ke Jin Wuye. "Kakak Buyu, serahkan ini pada saya." Xiaoyan melangkah maju. Jin Wuye menatap Xiaoyan dan langsung menyadari kekuatan dosen bintang 2 miliknya. Setelah berbicara dengan Hua Buyu, Jin Wuye menatap dingin Xiaoyan. "Anda yang melakukannya." "Lalu kenapa kalau saya yang melakukannya? Di mana saudaraku? Apa yang Anda lakukan padanya?" Jin Wuye meraung. Xiaoyan tertawa dingin. "Saudara Anda adalah Jin Zhen kan? Apa yang terjadi padanya akan saya katakan sekarang juga." Xiaoyan menatap Jin Wuye. Bagaimanapun Jin Wuye dan Jin Zhen adalah saudara. Meskipun Jin Wuye tidak gemuk, kemiripan fitur wajah mereka menunjukkan hubungan mereka. Tanpa berkata apa-apa, Xiaoyan memadatkan bola api, mengubahnya menjadi bola api seukuran kepalan tangan. Dengan percikan petir berderak di bawah kulitnya. Tubuh dewa petir abadi, tubuh petir mendalam. Tinju api pemusnahan. Xiaoyan tidak memadatkan teratai api, jadi kekuatan bola api ini tentu saja lebih rendah daripada teratai api surgawi. Namun dicampur dengan sejumlah besar kekuatan petir, kekuatan tinju api itu masih cukup besar. Hanya dosen bintang 2 yang berani membuat keributan di sini. Jin Wuye melihat serangan Xiaoyan datang dan sebagai dosen bintang 3 sama sekali mengabaikan Xiaoyan. "Sayangnya, kakak Anda terbunuh oleh saya, seorang dosen bintang 2. Xiaoyan terkekeh pelan. Namun kata-katanya yang santai itu menghantam Jin Wuye seperti sambaran petir, membuatnya tak percaya. "Tidak mungkin. Kakak saya adalah dosen bintang 4 dan Anda tidak akan bisa melawannya." Jin Wuye meraung dan mulai panik. Keluarga B dan keluarga Jin pergi mencari istana roh petir bersama-sama. Anggota keluarga B telah kembali, tetapi kakak laki-lakinya dan anggota keluarganya telah menghilang tanpa jejak. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, tetapi dia tidak ingin percayanya. Sekarang bahkan Hua Buyu telah muncul, tetapi kakak laki-lakinya, Jin Zhen dan Wu Henjian tidak terlihat dimanapun. Dan tidak ada kabar tentang mereka, jadi Jin Wuye merasa bahwa dia sekarang berada di ambang kematian. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.